Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Umar berkata, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka bertanya, bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur? Ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Ketahuilah sabar itu ada dua, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik. Yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar, menahan diri dari yang diharamkan Allah. Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan selalu menyampaikan kebenaran. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api,
maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Dulunya kami adalah orang-orang yang hina. Kemudian Allah mengangkat derajat kamu dengan Islam. Seandainya kami menginginkan kemuliaan dari selain Islam, sungguh Allah akan mencela dan menghina kami. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, salat, dan berjihad. Karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, "Wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja." Sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku. Ajari dan didiklah anak-anak kalian dan salatkanlah saudara seiman dan sedarah. Demi Allah, sungguh antara seseorang dengan saudaranya ada suatu penghalang. Jika saja dia tahu penghalang itu, maka ketika di rahim dia pasti akan mencabutnya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Keyakinan iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu.